Selamat datang kembali di acara ini. Hari ini kita ditemani oleh Alastair Crooke, mantan diplomat Inggris dan Uni Eropa. Saya menyarankan semua orang untuk mengikuti Substack-nya, Conflicts Forum, dan saya akan memastikan untuk menyertakan tautannya di deskripsi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. My pleasure. Naman senang hate. Terima kasih banyak telah mengucapkan saya ke acara morning. Thank you. Jadi kita melihat sekarang bahwa AS dan Eropa semakin terpecah. Hal ini tentu saja sangat terlihat dalam perang di Ukraina. AS mendorong Zelensky untuk menerima konsesi demi mencapai kesepakatan damai, sementara pihak Eropa tampaknya justru mendorongnya untuk bertahan. Anda dulu seorang negosiator dan juga pernah bekerja untuk pimpinan Uni Eropa. Bagaimana Anda memahami hal ini? Karena jika Ukraina sekarang mulai terurai, it is that time tap up Yushan Grove to have roast says. And how misimbaver for posisi tersebut. We rain days siam nim race things mean you fat a concessing before. Fierce resistance to accept any conditions or concessions. Well, first thing I would say. Ya, menurut saya, maksud saya, hal pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa jika Eropa benar-benar menentang posisi Trump, tidak diragukan lagi ada faksi-faksi tertentu di Washington yang memberi lampu hijau untuk itu. Berdasarkan pengalaman saya, hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu saja. Tidak mungkin tiba-tiba seluruh Uni Eropa mengambil sikap terhadap usulan Trump mengenai Ukraina. Dan juga tidak mungkin orang Eropa, hampir semuanya, menyertif perang dengan Rusia. Sekarang itu yang terlihat terpiak, si primer besar. Deal with them sort of separately. But I think if you ask what happened. Tapi saya pikir jika Anda bertanya apa yang terjadi, ya, maksud saya, Anda bisa menelusurinya jauh ke abad ke-19 dan seterusnya dalam hubungan Eropa dengan Rusia. Namun, lebih baru-baru ini saya rasa kita benar-benar harus melihat pada masa pemerintahan Biden. Dan itu bertepatan dengan masa ketika Uni Eropa memiliki apa yang mereka sebut sebagai kesenjangan demokrasi. Uni Eropa tidak demokratis, dan masih belum. Tetapi saat itu sudah cukup jelas bahwa ada kesenjangan demokrasi. Namun ada juga kesenjangan identitas, karena maksud saya Anda tahu sebuah teknokrasi tidak memberikan identitas bagi warga Eropa biasa. Itu hanyalah Anda tahu sebuah sistem yang mengatur, bukan sesuatu yang akan membuat seseorang rela berkorban, seperti birokrasi di Brussel. The technocracy in Brussels. And then Biden started talking. Dan kemudian Biden mulai berbicara. Jika kamu ingat, kita memiliki gambar dari pidato di Liberty Hall, di mana semuanya diselimuti warna merah gelap. Penampilannya benar-benar tampak menyeramkan, dan sengaja dibuat seperti itu, karena ia kemudian menyampaikan pidato yang sangat manikean, mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi dua kejahatan. Otokrasi adalah kejahatan utama, tetapi juga Rusia. Ia membingkainya dengan bahasa manikean yang sangat jelas, gelap dan terang, baik dan jahat. Dan kemudian ia mengulanginya di Warsawa dengan istilah yang bahkan lebih dramatis. Berbicara tentang bahwa ini adalah momen ketika seseorang harus memilih antara kebaikan dan kejahatan, antara kegelapan dan cahaya. Dan tentu saja, Amerika selalu berpihak pada cahaya. And of course, America always stood for the light. It was the sitting on the hill as a beacon. Itu adalah kota di atas bukit, sebuah mercusuar bagi dunia. Dan Rusia adalah kekuatan gelap yang harus dilawan. Tak lama setelah itu, von der Leyen memberikan pidato, dan dia hampir menirukan pidato tersebut. Dia mengatakan hal yang sangat mirip. Ini tentang terang dan gelap, sepenuhnya dalam istilah manikean. Dan saya pikir yang terjadi di Eropa adalah beberapa hal. Pertama-tama, tiba-tiba hal ini memberikan Eropa komponen yang selama ini hilang. To this, je besef mijn beurs en progress nili tunrui. Sebaad nila dit ropeng eerles. Maksud saya kes kenij pada saat saya go get art big go grab to Jean Ed Burger both the goana all pure. I was part of the European Union. That what does Europe stand for? You'd have got, well, it was only 12 states then, but you'd have got. Kau akan mendapatkan, ya, waktu itu baru ada 12 negara bagian. Tapi kau akan mendapat banyak jawaban berbeda tentang hal itu. Dan disinilah ada sesuatu yang bisa dijadikan pemersatu bagi Eropa, jika kau mau.
semacam nilai tentang kebaikan dan kejahatan dalam perjuangan melawan otokrasi, melawan tirani, dan demi terang, kemajuan, serta visi. Aku pikir hal itu kemudian diambil sebagai semacam identitas bagi Eropa. Sama seperti Ukraina, yang merupakan bagian pelengkap dari hal ini, telah menjadi poros di sekitar mana mereka berusaha membentuk kesatuan Eropa, menyatukannya dalam perang ini. Dan pada waktu itu, orang-orang Eropa benar menyanjung Washington karena bahasa dan cara berpikir seperti ini. Dan NATO pun terseret ke dalamnya. And NATO was being pulled into this. At the same time, you had the German Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman, Baerbock, memberikan pidato di New York, menyatakan bahwa Jerman telah meninggalkan gagasan perubahan melalui perdagangan. Jerman menginginkan senjata, kekuatan militer, dan ingin menjadi bagian dari proyek Anda. Dengan kata lain, ia mengusulkan atau lebih tepatnya mengatakan bahwa pada suatu waktu di masa lalu, Obama pernah menyarankan agar Jerman dan Washington membentuk semacam struktur militer bersama. Dan ia mengatakan, nanti saja itu terjadi terjadi. Ikiwan yuvalis ajar Jermania in the throat the define struktur EPA, yang sepenuhnya terhubung dengan mesin perang Biden pada saat itu. And this, I think, has given. Dan hal ini menurut saya telah berkembang di Uni Eropa seiring waktu. Dan seperti yang Anda tahu, Manikeisme memang memiliki semacam unsur mesianisme. Saya pikir para pemimpin Eropa telah menjadi cukup mesianik dalam upaya mereka mengejar cahaya, memerangi otokrasi dan kejahatan. Dan sekarang mereka tampak siap. Mereka berbicara tentang pergi berperang melawan Rusia. Ada semua pernyataan aneh yang muncul dari Menteri Pertahanan Jerman dan lainnya yang mengatakan, "Ya, sihir perang terhadap Rusia pada tourist review." Emak, this is the latter of 2028. No, it may even be next year. And then we've just had. Dan kemudian kita baru saja mendengar Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa kita harus bersiap menghadapi perang dalam skala seperti yang dialami oleh kakek nenek kita, dengan kata lain Perang Dunia Pertama atau Kedua. Nah, ini aneh. Maksud saya ini sama sekali tidak masuk akal. Dan saya pikir ini juga sangat berbahaya. Tapi inilah yang sedang terjadi, menurut saya. Jadi kita sudah melihat hal ini, dan inilah mengapa muncul teriakan kecemasan yang begitu besar ketika pernyataan strategi nasional itu dikeluarkan oleh Amerika Serikat, yang menyiratkan bahwa NATO memiliki tanggal kedaluarsa dan juga memberikan kritik tajam terhadap Eropa. Kurangnya nilai-nilai, kurangnya demokrasi, dan kurangnya legitimasi. Dan ini benar-benar mengejutkan. Dan saya pikir sesuatu yang mereka, meskipun tahu ada ketegangan dengan pemerintahan Trump, tidak percaya akan dikritik dengan cara seperti ini. Jadi yang kita lihat terjadi pada dasarnya adalah bahwa NSS, pernyataan strategis, secara efektif melemahkan seluruh narasi tentang perang Manikean antara kegelapan dan terang. Karena pernyataan itu mengatakan, tidak, prioritas Amerika adalah memulihkan stabilitas dengan Rusia. Memiliki stabil ngose. Durhava stabil, diarimbal. Nawaliking yuris bracetor all teptwen usul. They had tried to suggest and propose. And then it went further. Dan kemudian hal itu berlanjut dalam NSS, karena inilah satu-satunya isu yang benar-benar menyatukan Uni Eropa, Ukraina. Dan di sana NSS juga menyatakan bahwa kita sedang berupaya menuju solusi untuk Ukraina. Jadi semuanya dipangkas dan meninggalkan para elit Eropa, bukan rakyat Eropa, tetapi para elit benar-benar kehilangan identitas yang ingin mereka pertahankan, kehilangan legitimasi dari keseluruhan proyek tersebut. Segalanya sedang dipangkas dalam NSS ini. It's a kamari pentin mengejoria dos cup temensum semacam fanatik, prayer view case that double laddered. Itu mencoba manatigan Rusia. Itu sekarang terhenti. They're no longer frozen. Now rushing sovereign. Rencana kedaulatan Rusia yang disimpan di Eropa kini terikat dengan Amerika karena hal ini. Jadi saya pikir inilah alasan sebenarnya mengapa menjadi begitu fanatik terhadapnya. Namun hal ini sulit untuk dianalisis. Saya tidak berpikir kita bisa memahaminya dalam kerangka rasionalisme sekuler.
Bukan itu masalahnya. Kita sedang bergerak menuju sesuatu yang benar-benar tidak memiliki. Maksud saya, ada perasaan yang mendalam, perasaan sedih di Eropa, tentang bencana atau keinginan balas dendam atas apa yang terjadi pada sebagian wilayah Eropa akibat perang-perang sebelumnya dengan Rusia. Dan hal itu juga tidak bisa disangkal. Namun di luar itu, kita telah melihat hal ini terbentuk sebagai satu-satunya perekat yang menyatukan keseluruhan proyek tersebut. It's the only glue that holds the whole project together. I always made the point that I think the EU is a bit more. Saya selalu berpendapat bahwa Uni Eropa juga sedikit lebih rentan terhadap pandangan Manichean ini. Karena itu merupakan cara yang nyaman untuk mempertahankan kesatuan di antara 27 negara anggotanya. Jika segala sesuatu dibingkai sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, gelap dan terang, maka akan lebih mudah untuk menggiring semua orang ke arah yang sama. Maksud saya, begitu kita memperkenalkan berbagai nuansa abu-abu, iswarba bagi segala sesuatu, naidam itu terpecah, mengkulukkan itu yang saling bersaing. Competing interest, And if it goes, Jika itu terjadi, jika proyek Ukraina runtuh, lalu apa yang akan menyatukan Uni Eropa, 27 negara itu? Karena seperti yang kamu tahu, idenya adalah bahwa hal itu juga akan disorot oleh Mazzucato dan langkah menuju penghapusan semua bentuk karbon dari sistem. Itu seharusnya menyediakan apa yang dibutuhkan. Cara berbeda untuk mengalirkan uang melalui sistem, membanjiri sistem dengan uang yang akan membantu bank dan segala sesuatunya. Mereka sangat putih asa mencari semam struktur dan masih terus melakukan yang didaang sekaligus serenya bagi Uni Eropa untuk terus membijak seperti yang dilakukannya sekarang. for the European Union to go on spending if it goes on spending. So now they've sort of decided that the way to Jadi sekarang mereka sepertinya memutuskan bahwa cara untuk memulihkan ekonomi mereka adalah melalui pengeluaran pertahanan dalam jumlah yang sangat besar. Mereka percaya hal itu akan memperbaiki ekonomi dan merangsang pertumbuhan di Eropa. Tentu saja sebenarnya tidak demikian. Maksud saya pengeluaran pertahanan memang menonjol. Ya, saham beberapa perusahaan pertahanan akan naik karena ada keuntungan yang diperoleh. Tapi apa yang terjadi? Mereka memproduksi tank, dan kecuali sekali ada perang, tank-tank tujuan disimpan di gudang. Itu sama sekali tidak menambah di kesejahteraan ekonomi MAPU. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian U. Jadi sebenarnya ekonomi real tidak tuh benar-benar net zero. real economy is not really impacted. I mean, there may be a slight increase in employment. Maksud saya, There is mungkin akan ada sedikit peningkatan dalam lapangan kerja, tetapi tidak banyak Eropa yang benar-benar ingin bekerja di pabrik senjata. Secara budaya, mereka tidak terbiasa dengan hal itu, dan mereka juga tidak mencari perang. Jadi saya tidak yakin ini adalah proyek yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata. Setidaknya tidak dalam arti yang menyentuh inti dari apa yang dicari pria dan wanita di Eropa. Pekerjaan dengan gaji layak, uang yang cukup untuk menutur biaya perawatan medis, sekolah, perumahan, pekerjaan mikromen, right forth. becoming further and further out of reach. Just building weapons is not going to really produce that sort Hanya membangun senjata tidak benar-benar akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi orang biasa. Justru sebaliknya. Yang akan terjadi adalah modal akan tersedot dari, jika boleh dikatakan, bisnis-bisnis kecil. Mereka yang memproduksi barang di Italia atau Jerman. Modal sebenarnya sudah semakin banyak mengalir ke aset keuangan. Tetapi hal ini akan semakin menjauhkannya dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Karena berintu rising and train on foot kesik kerstert per teams or the big armaments structures. But if this is one of the main drivers, Tapi jika ini adalah salah satu pendorong utama, bahwa para elit Eropa merasa jika mereka kalah dalam perang di Ukraina, mereka juga akan jatuh. Apakah itu berarti semua retorika perang baru ini, pembicaraan bahwa kita harus bersiap, bahwa anak-anak kita harus mati dalam perang, semua bahasa yang sangat kelam ini, bukan sekadar retorika untuk mengirim sinyal kepada Rusia? Menurutmu, apakah mereka benar-benar bersedia pergi berperang? Karena bahkan jika niatnya ada, instead doing, even if the intention is there, the capabilities, They can't.
They couldn't go to war. Mereka tidak bisa, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa pergi berperang. Maksud saya tidak ada uangnya. Gudang senjata kosong. Prancis dan Inggris benar-benar tidak memiliki kemampuan. Eropa tidak dapat memproduksi jika boleh dibilang perlengkapan perang. Untuk perang dengan Rusia, kita berbicara tentang pasukan sekitar 1 juta, mungkin 1,5 juta. Maksud saya ini tidak masuk akal. Tidak ada uang, tidak ada orang, dan tidak ada apapun di gudang senjata Eropa. Termate this. En het appelin om RQ. En toen de man de Barry juries verbreed liter Eropa BU's. Het heb berpikir untuk berperang. Atau ingin berperang. Thinking about going to war or wanting to go to war. They're more interested in what's going on in the soccer. Mereka lebih tertarik pada apa yang terjadi di dunia sepak bola atau kamu tahu, tren mode terbaru, apa yang sedang layak dipakai sekarang. Mereka memang tidak terbiasa secara budaya dengan perang. Memang tidak. Terus terang saja, mereka terlalu lembek untuk berperang dalam banyak hal. Dan maksud saya di sini adalah secara psikologis, bukan semata-mata fisik. Kamu tahu, kalau melihat berapa banyak orang yang memiliki masalah kesehatan mental di Eropa, di Inggris, 1 dari 5 yang tidak bekerja, seringkali karena depresi atau semacam gangguan kecemasan. Jadi alasan terakhir, yang menurut saya penting berasal dari pepatah Tiongkok kuno. Seorang bijak datang kepada kaisar dan berkata, apa saja yang dibutuhkan untuk berperang yang mulia? What are the things you need to wage war, Emperor? And the Emperor said, well, food. Dan sang kaisar berkata, ya makanan, senjata, dan kepercayaan. Lalu orang bijak bertanya, jika Anda hanya bisa memiliki satu, mana yang akan Anda pilih? Dan dia menjawab, kepercayaan. Nah, tidak ada kepercayaan di Eropa. Apakah Anda akan mengirim anak-anak Anda untuk berperang demi Macron, Merz, atau Starmer? Saya rasa tidak. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Lihat posisi mereka dalam jajak pendapat, benar-benar bencana. Saya rasa tidak akan ada banyak peluang. Namun yang membuatnya berbahaya adalah karena, dan saya berada di Moskow sekitar seminggu yang lalu selama kira-kira seminggu, mereka memahami apa yang baru saja saya katakan. Dan saya pikir mereka memahaminya dengan cara yang sangat rasional. In a very rational way, and they understand, that Europe could probably put. Dan mereka paham. Kamu tahu bahwa Eropa mungkin bisa menurunkan dalam jumlah maksimal 100.000 hingga 150.000 pasukan di lapangan untuk bertempur. Jauh dari cukup untuk menghadapi tentara besar seperti Rusia. Mereka paham itu, tapi mereka terus kembali ke pertanyaan yang kamu ajukan. Mengapa kita terus mendengar perang, perang, perang? Dan menurut saya mereka paham, karena itu, bahwa yang kita bicarakan sebenarnya bukan perang seperti kamu tahu yang dikatakan Luther di masa kakek nenek kita dengan jutaan petani. Yang kita bicarakan adalah, kalau boleh dibilang, provokasi serangan yang dirancang untuk mencapai tujuan lain. That is designed to do something else. An attack. We saw the attack on the tankers. Sebuah serangan, kita melihat serangan terhadap kapal tanker di Laut Hitam. Drones that are obviously Kita telah mendengar semua keluhan tentang, kamu tahu, drone yang disebut-sebut sebagai drone Rusia yang mengganggu bandara yang ternyata semuanya omong kosong. very narrow. Dan kemudian, kamu tahu, ancaman tentang pesawat yang melalui jalur sempit di Baltik dan Estonia keluar dari Teluk, yang mereka klaim sebagai bagian dari wilayah ekonomi mereka. Jais, Swatrin Tumomiko Krises, sebagai strength league kapal tanker. And so that's Sawad hat 13 it is stale to risk prang to reduce. what we're talking about really is we're talking about the Second World War, and we're talking about the efforts by Dan kita sedang membicarakan upaya yang dilakukan oleh Churchill dan Roosevelt, yang saat itu menjadi tokoh favorit. the Pearl Harbor. Pearl Harbor menjadi kesempatan untuk membawa Amerika ke dalam perang melawan Jerman. I think that Saya pikir orang-orang Eropa berharap mereka akan memiliki sebuah insiden, sebuah peristiwa mengejutkan, guncangan seperti Pearl Harbor, yang entah bagaimana akan mengatasi keberatan Trump dan memaksa Amerika untuk terlibat. Bukan Eropa, meskipun Eropa akan mendukungnya, tetapi terutama Amerika, karena tidak mungkin menghadapi Rusia hanya dengan kekuatan Eropa saja. Dan saya pikir masalah yang dihadapi Rusia adalah sesuatu yang pernah saya bahas beberapa waktu lalu ketika saya berada di Iran. Russia is one I discussed some time ago when I was in Iran. Is this
and it was really outlined to me by Dan hal itu benar-benar dijelaskan kepada saya oleh Abdullahian, yang merupakan Menteri Luar Negeri yang tewas dalam kecelakaan helikopter itu. Jika Anda ingat kepemimpinan Iran, dia mengatakan bahwa Iran harus berjalan di garis yang sangat tipis antara pencegahan dan diplomasi. Anda harus melakukannya dengan tepat, karena jika terlalu condong ke arah pencegahan, Anda bisa memicu respons agresif. Namun sebaliknya, jika terlalu condong ke arah diplomasi, hal itu akan dianggap sebagai kelemahan dan bisa memicu respons militer untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Jadi dia berkata, ini sangat halus. Dan saya pikir, Anda tahu, inilah perdebatan yang harus dihadapi Rusia. Apakah Anda langsung maju dan mengancam dengan senjata nuklir? Do you immediately go up and threaten nuclear? Or do you find a sort of intermediate state? Atau apakah Anda melihat semacam tahap perantara, di mana Anda bisa naik tangga eskalasi selangkah demi selangkah tanpa harus melangkah sepenuhnya? Anda bisa langsung ke intinya dan berkata, ya, kalau ini terus berlanjut, jika Anda terus menyerang kapal tanker di Laut Hitam, kami akan menggunakan senjata nuklir, atau sesuatu seperti itu. Tapi saya tidak berpikir Rusia ingin melakukan itu. Dan saya juga tidak berpikir Iran ingin berakhir dalam jenis konflik yang sama. Inilah keseimbangan yang sulit. Kita melihat Putin melakukan hal itu menurut saya dengan sangat jelas. Dia berkata, jika ini berlanjut, tanggapan pertama kami adalah menyerang pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, dan kami akan menghancurkannya. Tahap kedua adalah memutus Ukraina, membuatnya terkurung daratan, memutusnya sepenuhnya. And the third stage, which we would be reluctant to do, Masa ketiga, banggi ke tabiaunan ani ke membalas dan negara barat yang kami yakini berada di libat baran terhadap pengemudi kami. Jadi imbalan zerat Turki tanggar dibangun di stinyo negos. Case ini tentu saja membawa kita pada doktrin NSS Trump. Karena bagi saya membacanya, itu menandakan adanya pergeseran cara berpikir tentang perang. Pergeseran dari apa yang bisa disebut sebagai proyek militer besar yang bersifat simbolis, seperti proyek kapal induk nuklir, menuju konflik yang dirancang untuk mencegah munculnya simbol dan arsitektur alternatif dari suatu sistem alternatif. Dengan kata lain, untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. in other words, to determine what is next. Who is going to determine what is the system next? Siapa yang akan menentukan sistem apa yang akan datang berikutnya? Apakah itu akan menjadi sistem ala Tiongkok, sistem ala Rusia, ataukah sistem perdagangan bebas ala Adam Smith dan Amerika? Sangat menarik, dalam NSS sebenarnya ada rujukan tentang hal ini. Ada sindiran yang tidak hanya ditujukan kepada Eropa, tetapi juga terhadap perdagangan bebas. Dengan mengatakan bahwa inilah yang telah melemahkan Amerika dan membuatnya bergantung pada utang, sistem perdagangan bebas itu sendiri. Dan ada semacam rujukan sekilas terhadap sistem Amerika yang benar-benar berbeda pada abad ke-19. Faktanya, Trump berkomentar tentang hal itu, karena hal tersebut berkaitan dengan tarif, perlindungan terhadap industri, dan penggunaan suatu sistem untuk bisa dikatakan melindungi diri sendiri dan menumbuhkan industri. Protect yourself and get your industry to grow. That is impossible. Dan itu mustahil diterapkan di Amerika. Maksud saya, Trump bisa saja mengatakan bahwa itu adalah sistem yang baik dan bahwa hal itu, jika Anda suka, membenarkan tarif. Tapi sebenarnya, untuk kembali ke sistem itu akan memakan waktu 20 tahun. Maksud saya, inilah yang dilakukan Rusia sejak 2007. Konferensi Munich menandai perubahan arah menuju, Anda tahu, sesuatu yang bukan sistem Amerika, meskipun selama 150 tahun sistem itu berlaku di Amerika. Itu adalah sistem Friedrich List dan Sergei Witte. Sistem yang sangat berbeda, bukan ekonomi terbuka, melainkan ekonomi tertutup dengan bagian perdagangan yang kecil. Dan saya pikir inilah yang akan menjadi perjuangan sekarang, karena Tiongkok benar-benar telah menunjukkan bahwa arsitektur alternatif itu berhasil. The alternative architecture works. I was in China for a week. Saya berada di Tiongkok selama seminggu awal bulan ini, dan sungguh mencolok apa yang telah mereka capai. Menurut saya, hal itu belum benar-benar dipahami, bukan hanya dalam hal industri, tetapi juga dalam arti yang lebih luas.
Apa yang mereka lakukan adalah pertama-tama, mereka melihat apa yang terjadi pada Rusia. Mereka melihat ketika sanksi dan tarif diberlakukan, ketika rubel diserang dengan menurunkan harga minyak, pada satu titik bahkan sampai bernilai negatif. Mereka melihat semua dat wordt niet de ving to swasembouw suis persons imam en diri. Het is de nauwe burisi ut rabeith pathan instincts en soortent. Mereka laat youthing. Away from dependency on the United States. And they've done that. And really, they're dependent only on a few things. Dan sebenarnya, mereka hanya bergantung pada beberapa hal, seperti pesawat, kapal tertentu, dan beberapa barang lainnya. Tapi secara umum mereka tidak bergantung. Faktanya, mereka telah membalik keadaan, karena sekarang justru Amerika yang lebih bergantung pada jalur pasokan dari Tiongkok dibandingkan Tiongkok terhadap komponen Amerika. Jadi mereka telah membuat diri mereka mandiri. Namun sebenarnya, research yang penting, dan yang menurut saya belum banyak dipahami, itu tentang AI. Mereka sendiri jalur Amerika yang mengandalkan pusat data besar. Maksud, mereka mengatakan kepada Siet dan mereka hudina ngalaporkanlah. Lihat berhit, AI Amerika di daerah kebutuhan militer, penargetan, identifikasi sasaran musuh, dan kemudian kemudian. And then attacking Afghanistan, Iraq, Afghanistan, Irak, Gaza, kita semua tahu bagaimana AI digunakan dengan cara seperti ini. Untuk menentukan siapa di Gaza yang mungkin memiliki hubungan dengan Hamas, berdasarkan analisis komunikasi dan pergerakan. Semua ini memerlukan pusat data yang sangat besar, dengan jumlah data yang luar biasa banyak. Dan orang Tiongkok berkata, lalu apa yang akan dilakukan orang Amerika ketika mereka sudah memiliki semua data itu? Maksud saya, datanya belum tentu bagus. Kami melihat sebagian di antaranya salah. Tapi apa yang akan kalian lakukan dengan itu setelah memilikinya? Kami melakukan sesuatu yang berbeda, kata orang Tiongkok. Kami justru menyebarkan AI ke dalam aplikasi sederhana untuk industri. Dalam arti tertentu, ini adalah bentuk otomatisasi dan robotika. Dan hal ini telah mengubah segalanya. Saya berbicara dengan seorang industrialis besar yang memiliki banyak pabrik, dan dia mengatakan kepada saya, Anda tidak bisa membayangkan bagaimana penerapan sederhana AI di tingkat industri praktis. Bukan di pusat data besar, bukan di sisi komputasi besar. Dia berkata misalnya, saya memiliki banyak pabrik. Jika saya ambil satu sebagai contoh, tahun lalu pabrik itu mempekerjakan 2.000 orang. Tahun ini hanya perlu 100 orang. Intil skala perubahan teknis yang sedang terjadi. Tentu saja, salah satu implikasinya adalah pengangguran di Tiongkok. Namun, karena pertumbuhan di Tiongkok sekitar 6% pada kuartal didiakkan sebagian orang mendapatkan pekerjaan. Tapi, maksud saya, hal yang benar-benar mengejutkan adalah ketika dia berkata, kamu tahu bahwa yang terjadi di Tiongkok adalah kita sebenarnya mengalami deflasi harga, karena industri kita sekarang jauh lebih efisien dan kompetitif. Kita sedang bergerak di jalur deflasi harga, sementara Barat berada dalam siklus inflasi. Dan maknanya jelas, bagaimana Barat bisa menjual ke Tiongkok ketika Tiongkok telah membuat perubahan besar dalam daya saingnya. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi. Jadi mereka sekarang berada dalam posisi yang sangat kuat, dan saya pikir mereka merasa cukup percaya diri dengan posisi itu. Jadi ketika kamu melihat mereka ke Barat dan investasinya yang besar dalam AI, dan mereka berkata, kamu tahu kami percaya ada pertemuan besar dan diskusi tentang AI belum lama ini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, intinya adalah bahwa kamu tahu, kekayaan Tuhan benar-benar melenceng. Mereka tidak akan pernah mendapatkan pendapatan dari pusat data besar ini. Kita bisa melihat itu dengan jelas. Mereka tidak akan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membenarkan pengeluaran ini. Dan apa yang kalian lakukan di Barat dengan hal ini, sebenarnya membuat pabrik-pabrik kecil dan bisnis-bisnis kecil kekurangan investasi, karena semua utang sekarang ditanggung, dan semua uang dialirkan ke arah, kamu tahu lompatan besar itu, raksasa-raksasa AI besar di Amerika Serikat. Tapi, kalian tidak punya tombol.
Dan maksud yang dia sampaikan, sang industrialis berkata, lihat aku. Maksudku, aku telah menerapkan kalau bisa dibilang semacam AI tingkat kerja yang tersebar dan aku punya pendapatan. Working level AI, and I have revenue. I'm selling more. I'm selling across Saya menjual lebih banyak. Europe Saya menjual ke seluruh Asia dan ke Eropa. that I can identify. Jadi saya memiliki pendapatan nyata yang bisa saya identifikasi dari AI. Kamu tidak punya pendapatan. Dan hal mencolok lainnya adalah mereka telah menciptakan seluruh ekosistem keuangan di sekitarnya. Itulah perbedaannya. Semuanya dijalankan oleh aplikasi, dan aplikasi barat umumnya tidak berfungsi. Tapi kamu tahu ada sesuatu seperti WeChat, lebih dari 1 miliar orang Tiongkok menggunakannya. Dan Alipay juga, kedua sering tinggi, jadi memiliki melamikan use keuangan sendiri. Dan ditemai AI telah dimakai oleh Alibaba, Amazonnya Tiongkok. Semuanya menjadi bagian dari proses ini. Menisahkan berarti penjelasan dari kedua arah. Two. So they're going to get revenue in both ways. And they're going to get revenue because they've gone down the route of a Dan mereka akan mendapatkan pendapatan karena telah menempuh jalur bentuk AI yang berbeda, sumber terbuka, sehingga negara bagian lain dapat menggunakannya. Ini jauh lebih mudah beradaptasi dan lebih sederhana karena tidak bergantung pada beban besar dan hanggar raksasa penuh komputer seperti dalam sistem barat. Jadi inilah jika boleh dibilang pencapaian besar utama, kemandirian. Mereka memiliki posisi yang sangat kompetitif. Mereka memiliki daya tawar, kelangannya. Secara terus terang, inovatif berdaya tawar dalam segala hal semacam ini. En zero thickets cans almost torpedo word. No brow bursting get berkembang beset. Because at the end of the day, they believe, I'm not an expert in AI, but they strong. Saya bukan ahli dalam bidang AI, tetapi saya sangat yakin bahwa pendekatan mereka terhadap AI akan menjadi yang dominan di seluruh Asia dan negara-negara BRICS. Model barat dengan beban besar pada data dan sensor akan menghabiskan terlalu banyak investasi dan pada akhirnya akan runtuh. Kita lihat saja nanti. Tapi itulah sebabnya mereka begitu percaya diri. Jadi, bagaimana hal ini berkaitan dengan situasi saat ini? Nah, saya pikir Venezuela menunjukkan bagaimana hal itu berkaitan sekarang. Karena Maduro pada musim panas lalu membuat tawaran kepada Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksud saya dia berkata, Anda bisa, saya akan membuka pertambangan emas, minyak, dan sumber daya lainnya bagi perusahaan-perusahaan Amerika, mitra untuk ikut serta dalam perekonomian. Saya akan melakukan semua itu. In the economy. I will do all of that. You can invest and in oil industry. Kamu bisa berinvestasi di industri minyak, kamu bisa berinvestasi di segala hal. Dan itu benar-benar merupakan pengorbanan total terhadap, jika boleh dibilang, sumber daya dan kedaulatan Venezuela. Kamu bisa memiliki segalanya, kamu bisa menjadi bagian dari segalanya, katanya kepada perusahaan-perusahaan Amerika. Beberapa perusahaan Amerika masih ada di sana. Satu di antaranya bahkan tidak pernah meninggalkan Venezuela. Tapi itulah tawarannya. Lalu apa yang mereka dapatkan dari Trump? Dia mengatakan ini secara terbuka, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Penolakan keras. Tidak. Nah, mengapa dia melakukan itu? Mengapa Trump mengatakan tidak? Padahal dia bisa mendapatkan semua yang konon dia inginkan, sumber daya Venezuela untuk menopang sistem keuangan Amerika yang terlalu berutang, untuk mengambil semua sumber daya itu dan membuat perusahaan-perusahaan Amerika kembali masuk dan mengambilnya. Mengapa dia akan mengatakan tidak? Jawabannya, menurut saya, sebenarnya tertulis dalam NSS, di mana mereka menyatakan bahwa kita sedang memasuki era zona pengaruh, wilayah pengaruh jika Anda mau. Dan di Amerika Serikat, jelas bahwa Amerika Latin dan benua Amerika secara keseluruhan akan menjadi wilayah kepentingan Amerika. Pada dasarnya mereka akan dimasukkan, itu akan menjadi bagian dari kepentingan Amerika Serikat. Sisanya, Eropa, Asia, dan Timur Tengah akan diwaralabakan kepada sekutu di berbagai tempat, dengan biaya untuk operasi waralaba yang akan diberikan kepada Amerika, bersama dengan dana yang diperlukan agar mereka bisa berada di sana. But what
Intinya adalah bahwa dalam NSS disebutkan akan ada hanya satu, jika Anda mau, perusahaan di wilayah di mana mereka memiliki pengaruh dan kendali. Paragrafnya menyatakan, kami akan menyingkirkan infrastruktur apapun yang dimiliki oleh kekuatan lain. Dan tentu saja pada bulan November yang terjadi adalah Venezuela menandatangani kesepakatan di Shanghai Expo dengan Tiongkok, kesepakatan tanpa tarif. Selain itu, sebuah perusahaan swasta Tiongkok, bukan perusahaan milik negara tetapi perusahaan swasta, setuju untuk melakukan investasi selama 20 tahun di perekonomian Venezuela, mencakup banyak bidang. Sebuah investasi besar, orang-orang di lapangan, orang-orang yang menyediakannya. Ini benar-benar akan menjadi investasi besar-besaran dari Tiongkok. Huge investment by China, and that was signed at the Dan itu ditandatangani di Shanghai Expo. What does this mean? Lalu apa artinya ini? Yang sebenarnya kita lihat adalah Trump sedang mengatakan, lihat orang-orang Tiongkok ini bukan soal minyak. Minyak itu bisa dipertukarkan. Dan dia menolak kesepakatan dengan Maduro. Dia berkata tidak, saya tidak akan melakukannya. Sebaliknya dia berkata, kumpulkan armada kapal yang benar-benar tangguh. Yang dia maksud adalah, kita tidak akan memiliki infrastruktur ini. Infrastruktur tersebut. Hal ini disebutkan secara spesifik dalam NSS. Kita tidak akan mengizinkan infrastruktur pihak lain di dalam lingkup kepentingan kita. Kita tidak akan mengambil pinjaman dari Tiongkok. Kita tidak akan, jika boleh dikatakan, teknologi Tiongkok. Kita tidak akan menerima koridor Tiongkok. Kita tidak akan menerima pelabuhan dan infrastruktur lain yang dibangun oleh Tiongkok. Kita akan menarik itu keluar dan mengambilnya. Ini akan menjadi infrastruktur yang sepenuhnya Amerika. Ini adalah arsitektur baru. Jika Anda mau, model baru. Model kita akan menjadi model Amerika, bukan model Tiongkok. Ini adalah perang arsitektur. Mereka ingin mempertahankan arsitektur Amerika dan tidak mengizinkan jika Anda mau model alternatif ini untuk mengakar di Amerika Latin. Dan mereka akan menegakkannya di tempat lain. Jadi apa yang dilakukan semua kapal itu? Nah, saya tidak tahu apakah mereka hendak melawan Venezuela atau tidak. Saya agak meragukannya. Saya pikir mereka ada di sana untuk menghentikan dan menghancurkan infrastruktur Tiongkok, Rusia, dan Iran yang sudah cukup dalam tertanam di Venezuela. Jenis infrastruktur lainnya jika Anda mau, yaitu infrastruktur lunak, membangun pelabuhan, memberikan kredit, tanpa menuntut perubahan politik atau membuat kesalahan, mereka mengarah ke situ. Dan Anda tahu ini adalah taktik, karena negara-negara yang mengadopsi jenis arsitektur ini tidak diwajibkan jika Anda mau, untuk meniru rincian kebijakan luar negeri Amerika. Mereka tidak diwajibkan untuk mengejar dolar. Dan dalam sistem Tiongkok memang tidak. Ada sistem keuangan alternatif. Dan itulah sebabnya hal itu begitu jelas bagi saya ketika saya berada di Tiongkok. Lihat, sistem yang saya jelaskan kepada Anda, WeChat dan Alipay dan semuanya, mereka bisa menerapkannya di seluruh Asia Tengah begitu saja. Maksud saya, sistem itu sudah ada, sudah digunakan oleh 1 miliar orang di Tiongkok. Anda bisa memperluasnya ke seluruh Asia Tengah, saya rasa, tanpa banyak masalah. Is Amerika towers in the Burj in a Warwick dan like they're small. Dit is een spraakhasse waar ik niet alvast brieflijk. This is, the next phase of the conflict. Not so much the mega, symbols. Bukan begitu soal simbol-simbol besar, kapal induk dan segala perlengkapan perang lama, tetapi bagaimana cara menghentikan dan bagaimana memastikan apa model ekonomi berikutnya bagi dunia. Apakah akan menjadi, jika boleh dikatakan, model Bretton Woods dengan segala bentuk paksaan, IMF, Bank Dunia, penggunaan dolar, dana lindung nilai berbasis dolar, atau kita beralih ke model Tiongkok dengan sistem pembayaran yang berbeda, cara beroperasi yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang bagaimana ekonomi sebenarnya harus dikelola, untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat, bukan menjadi pelayan di mana pasar, jika boleh dikanasi ekonomi, melainkan pasar menjadi pelayan pemerintah, bukan bagian yang dominan. Kita akan lihat nanti. Not the dominant part. We'll have to see, but I think this is going to be the struggle. Tapi saya pikir inilah yang akan menjadi perjuangan pada periode ini.
Dan apa yang terjadi dengan Venezuela bisa sangat serius, karena saya tidak berpikir Tiongkok akan begitu saja berkata, oh baiklah, lalu pergi. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat simbolis untuk masa depan, sangat simbolis bagi BRICS, sangat simbolis bagi bagaimana negara-negara lain akan memandangnya dan berkata, ya ini penting. Jadi saya pikir kita sedang menuju ke arah semacam, kalau boleh dibilang, jenis perang yang berbeda. Karena Trump sedang berusaha. Dia pertama kali mengatakannya dalam pidatonya di Riyadh, dan itu tertulis dalam NSS. Dia berusaha bergerak menuju geopolitik yang transaksional berbasis bisnis. Geopolitik yang didasarkan pada bisnis. Maksud saya, apa artinya itu? Ya, saya pikir dalam konteks Ukraina, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Witkoff dan Kushner, dan sekarang BlackRock, terlibat. Mereka mencoba merancang sebuah sistem di mana semua orang, kamu tahu, mendapat bagian dari kue, mendapat bagian finansial dalam rekonstruksi Ukraina, siapapun yang akhirnya membayarnya. Nantinya akan dibagi sedemikian rupa, sehingga berbagai pihak yang berkepentingan semuanya mendapat bagian dari keuntungan dengan cara masing-masing. Maksud saya, ini sangat mirip, ya, kita semua bisa menebak, asal-usulnya persis seperti cara pengelolaan properti di New York. Kamu punya sebidang tanah, dan mungkin ada seorang yang akan mencegahmu membangun menara besar di sana. Kamu punya sebidang tanah lain, dan kamu ingin membayar pihak yang berkepentingan itu, dan pihak berkepentingan lainnya akan menjadi kontraktor, otoritas lokal, dan seterusnya. Jadi Anda membangun semacam struktur di mana setiap orang mendapatkan sedikit bagian dan kemudian hal itu bisa dilakukan. Tapi masalahnya adalah, saya rasa Ukraina tidak seperti itu. Maksud saya, ya, ada kepentingan finansial. Kita tahu bahwa uang itu seperti proyek pemborosan, seperti yang terjadi di Afghanistan. Dengan uang pembayar pajak mengalir ke Ukraina atau kemanapun, dan sebagian dari itu entah bagaimana berputar kembali dalam bentuk sumbangan kampanye dan bentuk lainnya. Dan hal yang sama juga terjadi di Eropa. Ya, ada bagian itu. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Rusia menginginkan arsitektur keamanan yang kedap air untuk Eropa, bukan kesepakatan finansial. Mereka menginginkan hal itu. Eropa ingin memastikan bahwa Rusia dikalahkan secara memalukan, dan bahwa negara itu tidak akan menjadi aktor di Eropa lagi di masa depan. Rusia harus dilemahkan agar tidak bisa bangkit kembali. Dan tentu saja, Rusia ingin melihat NATO dikalahkan secara parah agar aliansi itu tidak bisa kembali dan mulai membangun kembali di Ukraina. Jadi di satu sisi ada pendekatan bisnis ala Trump yang sedang berlangsung, dan di sisi lain ada, jika boleh dikatakan, bagian real politik. Apa sebenarnya kebutuhan Rusia? Dan mengapa ada tekad untuk menghal kemajuan rencana ini yang bertujuan memberikan manfaat finansial bagi semua pihak dari Jutek yang saat ini. Ingat bahwa Amerika sudah mengatakan ingin mengambil sebagian dari aset Rusia yang dibekukan, sekitar 100 miliar dari jumlah itu, dan akan menggunakannya untuk rekonstruksi di Ukraina. Dan tentu saja, mereka akan mengambil persentase dari keuntungannya, atau BlackRock yang akan melakukannya, atau siapapun. Fakta bahwa BlackRock kini terlibat dalam negosiasi menunjukkan bahwa negosiasi tersebut dijalankan hanya oleh para pebisnis. Tidak oleh setiap yang yang benar-benar nulis proposal bermayak dan yang terstirat secara hukum, disiapkan dengan Bimer, mukses through the thick thin, yath pai joint hubert kemgaf. Itulah yang tuliakan Rusia. Di sini Bauer bermensapi. Ini hal yang menarik. Ada tren perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Negara-negara takut tertinggal, jadi seringkali kita melihat banyak investasi yang salah arah. Tapi saya sangat setuju. Saya pikir ketidakmampuan untuk bersaing dengan Tiongkok. Respon AS tampaknya adalah dengan membentuk wilayah ekonomi eksklusif di mana mereka tidak perlu bersaing dengan Tiongkok, seperti yang juga ingin mereka lakukan dengan Venezuela.
Namun, orang Eropa tidak benar-benar memiliki banyak pilihan seperti itu. Mereka tidak memiliki kedaulatan teknologi seperti Amerika. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membentuk zona eksklusif semacam itu. Jadi, mengingat Anda sebelumnya berbicara tentang kepercayaan, kurangnya kepercayaan menurut Anda, apa kemungkinan konsekuensi politik yang bisa terjadi di Eropa sekarang? Karena ada sedikit ironi di sini. Artinya, jika kita ingin berdamai dengan Rusia, itu berarti kita harus menangani penyebab yang mendasarinya, yaitu arsitektur keamanan Eropa. Jika kita bisa mengakhiri garis-garis pemisah di Eropa, politik blok, Eropa sebenarnya bisa makmur jika kita lebih banyak mengerahkan upaya untuk bekerja sama dengan Rusia. Namun sebaliknya, Chas Freeman menyampaikan bahwa kita mungkin sedang menghadapi momen pra-revolusioner di Eropa karena telah terjadi begitu banyak marginalisasi terhadap oposisi dan media. Dan sekarang, dengan meningkatnya masalah ekonomi yang kamu sebutkan, para pemimpin kita kurang lebih mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk perang dengan Rusia. Dan semua kebohongan selama beberapa tahun terakhir mulai terungkap. Jadi, sebagai pertanyaan terakhir, apakah kamu melihat kemungkinan terjadinya gejolak politik besar-besaran akibat mungkin krisis legitimasi politik? Ofinona, @tuninth porbith. I think if anything, it's understated. Saya pikir kalaupun ada, hal itu justru diremehkan. Benar sekali. Maksud saya, kepemimpinan Eropa telah menempatkan Eropa dalam situasi yang sangat buruk. Anda tahu detailnya dan orang-orang yang menonton ini juga tahu, saya yakin. Model bisnis Eropa telah runtuh. Standar hidup orang Eropa sedang merosot. Ada ketegangan besar di bidang lain, seperti imigrasi. Dan semua jembatan politik untuk keluar dari situasi ini telah sengaja di Uni Eropa dan sikap keras mereka terhadap kordon saniter. Partai-partai sentris, seringkali minoritas. Dan Anda tahu, NSS benar sekali soal itu. Itu tidak demokratis dan juga tidak terlalu sah. Nor particularly legitimate. And the whole process, has been so badly. Dan seluruh proses ini telah ditangani dengan sangat buruk, sehingga Eropa menghadapi situasi yang katastrofik. Hubungannya buruk dengan Tiongkok, buruk dengan Rusia, dan buruk dengan Amerika, setidaknya dengan pemerintahan saat ini. Saya tahu mereka mungkin berharap akan ada presiden baru segera, tetapi harapan bukanlah strategi. Sementara itu, mereka telah menyerahkan sumber energi mereka sendiri sebagai gantinya untuk gas alam cair yang sangat mahal dari Amerika. Ini tajan mutsid break step crower burn is perkivis and like in nanet jelas. Jika namlet terus protes di Eropa dan sudah tekakan, dan tekating dan truperd. You will be suppressed and violently suppressed. You saw what happened in Paris at the protest. All of it. Kamu melihat apa yang terjadi di Paris saat demonstrasi. Semua itu jelas merupakan rencana yang terkoordinasi dan disengaja untuk tidak mengizinkan protes. Protes adalah bentuk reaksi dengan spanduk yang cukup kuat. Aku pikir orang Prancis sempat mengerahkan sekitar 80.000 orang, polisi anti huru-hara melawan para demonstran. Maksudku, ini seperti perang. Itu tidak terdengar seperti penegakan hukum. Dan hal yang sama, hanya saja tidak diberitakan bahwa ada protes dan pemogokan di tempat-tempat seperti Italia. Hampir tidak diliput oleh media. Seluruh wilayah di Italia ditutup. Tidak terlalu keras, tapi ada sedikit kekerasan. Dan jika protes tidak berhasil, jika membentuk partai oposisi alternatif tidak berhasil, lihat apa yang terjadi pada mereka. Mereka semua, seperti yang kamu tahu, telah dicap sebagai sayap kanan ekstrem atau menghadapi pelarangan. Semua pemimpin mereka sedang menjadi sasaran melalui perang hukum atau dituduh melakukan semacam korupsi. Maksud saya, apakah itu di Rumania, Moldova, atau Prancis, polanya sama. Ketika kamu mendirikan partai yang tidak berada di lingkaran kekuasaan atau di luar lingkaran kesucian itu, para pemimpinnya akan disebut korup atau melanggar hukum. Jadi, jika protes tidak berhasil, jika pemungutan suara tidak berhasil, jika hanya punya pilihan antara Tweedledum dan Tweedledee untuk dipilih, apa gunanya? Ketika keadaan semakin memburuk, orang semakin miskin, dan hidupnya sangat sulit bagi mereka akan telih pada pemberontakan.
Well, thanks so much for taking the time. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sekarang ini bukan masa yang menyenangkan di Eropa lagi. Saya benar-benar ingin menanyakan hal ini kepada Anda, karena setiap kali saya berbicara dengan siapapun, pertanyaan utamanya selalu, lalu, apa yang dilakukan orang Eropa? Karena selalu ada semacam pemahaman terhadap orang Amerika. Mereka bisa memahami orang Rusia. Mereka bisa memahami orang Ukraina. Tetapi orang Eropa selalu sedikit menjadi teka-teki. Merupakan indikasi bagas, nemnis hapmi the growth sank dan the soliksional mereka sendiri. Midawal ring, even of the sastesa. And because they're desperate. I mean, they're going to lose everything by having made these bad decisions. Maksud saya mereka akan kehilangan segalanya karena telah membuat keputusan-keputusan buruk ini. Mereka akan kehilangan satu hal, perekat yang menyatukan Uni Eropa. Mereka akan kehilangan kredibilitas mereka. Mereka akan kehilangan model bisnis mereka. Mereka sedang menghadapi krisis keuangan dan penurunan standar hidup bagi para pemilih mereka. Ini adalah situasi yang sangat tidak diinginkan. Tak heran mereka semakin nekat dalam keputusasaan mereka, berharap tanpa kepastian bahwa sesuatu akan terjadi, bahwa Trump akan mengubah pandannya datang menyelamatkan mereka dari apa yang pasti sudah mereka perkirakan. Ini akan menjadi yang self-Fawcett tidak nyaman. Well, thanks. Tuut. En nu terima kasih.